Oke teman-teman semua, selamat pagi. Saya ucapkan di hari ini, hari Jumat kedua di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 bersamaan tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ya, bagi teman-teman yang kemarin sudah menunaikan puasa Ayyamul Bid, ya, itu alhamdulillah, ya, melanjutkan puasa sunnah Arafah, diteruskan lagi dengan puasa sunnah Ayyamul Bid, itu keren, ya. Nah teman-teman semuanya, Jumat ini rasanya saya pengen kembali lagi bahas apa yang kemarin udah kita bahas sih. Tapi kita akan going very deep, deeper and deeper gitu. Tapi jangan sampai nggak ditonton teman-teman ya. Makanya biar ditonton, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Setiap ada video baru dari saya, nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa langsung gercep nontonnya. Ya, kalau ada yang menyarankan saya upgrade audio, ya doain ya saya teman-teman. Paling enggak ya saya minimal mampu lah untuk membeli mikrofon buat suara saya lebih terdengar jelas lagi di setiap video-video saya. Doain ya teman-teman ya. Doain ya teman-teman, saya bisa punya uang untuk beli mikrofon. Nanti teman-teman bantu saya rekomendasi mikrofon apa yang cocok ya, apa mikrofon Bluetooth Rode yang tenar dan populer itu, atau mikrofon clip on Bluetooth yang dari yang lain gitu. Nanti tolong bantu saya teman-teman ya, jangan pelit-pelit. Ya, jadi teman-teman semuanya, begini ya, kenapa sih orang kebanyakan di Indonesia ini kan sudah embrace agama ya. Terutama Indonesia ini kan sering disebut-sebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar dan terbanyak di dunia. Meskipun titel itu sempat diambil alih oleh Pakistan ya untuk beberapa waktu. Mungkin sekarang juga masih dipegang titel itu secara resmi oleh Pakistan ya. Nah, kok Indonesia ini orang-orangnya masih jiwanya jiwa feodal gitu. Saya mau cerita ya, Indonesia itu sebenarnya akar dari feodalisme yang bersarang di Indonesia itu sebenarnya asal muasalnya dari paganisme atau paganisme. Apa itu paganisme? Paganisme itu kan penyembahan kepada berhala, pagan, ya kan? Penyembahan kepada berhala di mana yang tidak seharusnya disembah malah jadi disembah. Gitu. Contohnya seperti kan kita di Indonesia ini kan ajaran pertama atau yang disebut agama pertama yang masuk duluan ke Indonesia ini kan adalah agama Hindu. Agama Hindu, ya kan? Agama Hindu itu gak punya konsep teistical yang jelas. Apalagi kalau Hindu India ya. Mereka tidak mengenal kata Tuhan, tapi mereka mengenal dewa. Dan dewa ini ada wujudnya. Wujud manusia, wujud hewan dan sebagainya. Nah, itu disembah, teman-teman. Nah, itu disembah. Lalu masuk Buddha setelahnya. Lalu masuk Buddha. Yang tenar itu zaman Majapahit ya. Buddha ini kan juga sebenarnya sebuah ajaran,
kan sebuah agama. Nah, pendiri dari agama Buddha ini, Siddhartha Gautama Buddha, ya, itu dituhanin, disembah, di worship, gitu, di worship sebagai Tuhan, dan dibikin patung-patungnya. Dan itu banyak dilakukan oleh para umat Buddha di banyak negara. Gak peduli dia mau Buddha Trevada, Buddha Zen, Buddha Mahayana, gitu kan. Dan itu dilakuin. Lalu masuklah Islam Indonesia abad ke-7. Islam ini kan adalah agama yang sangat menentang paganisme. Karena identik dengan kesyirikan, ya, kesyirikan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain daripada Allah itu sendiri. Oke? Nah, masalahnya usia agama Hindu dan agama Buddha di tanah Indonesia ini jauh lebih lama dari ajaran agama Islam. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dan sudah ada di Indonesia selama 14 abad. Nah, bayangkan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sebelum abad ke-7 Masehi dan ada di sini itu sudah berapa lama? Berapa abad lamanya? Nah, Islam di Indonesia masuk tidak dengan cara perang. Masuk dengan cara damai, baik-baik, dengan perdagangan, dengan ekonomi, dengan dakwah. Dan orang-orang pun juga mengkonvertkan dirinya ke Islam, terutama ke Jawa itu dengan budaya. Dengan budaya. Bukan dengan paksaan. Tapi dibalut dengan unsur budaya. Ya, karena memang Islam di Indonesia ini hadir tidak untuk, maaf ya saya sambil agak ngomong ingus karena nggak tahu kenapa gak enak feel tiba-tiba mendadak hidung gatal, pilek dan seterusnya. Jadi teman-teman semuanya, jadi teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, ya, jadi sampai mana tadi kita cerita ya? Oh iya, jadi teman-teman semuanya, jadi apa? Islam di Indonesia ini masuk dengan tidak merusak, tidak mengganti apa yang sudah ada dari dulu. Jauh sebelum Islam ada itu orang-orang di Indonesia itu kalau nggak Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, plus agama-agama yang pribumi sini kayak Sunda Wiwitan, Kejawen dan sebagainya. Nah, Islam tidak hadir untuk menggantikan apa yang sudah ada. Tapi Islam itu hanya menyesuaikan apa yang ada di sana, tetapi disesuaikan agar tidak bertabrakan dengan akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gitu. Nah, sekarang saya baru ngerti kenapa banyak orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak cocok untuk Indonesia, unfit gitu ya. Budaya Arab dengan budaya Nusantara gitu. Memang Islam itu lahirnya di Arab memang. Tapi kan bukan berarti lantas Islam itu always identik dengan
Arab, enggak teman-teman. Islam itu mengajar kita beradaptasi dengan dimanapun kita berada sebenarnya. Bukan untuk menghancurkan, apalagi menggantikan. Yang baik dipertahankan, yang tidak baik diperbaiki, bukan dihancurkan. Itu diperbaiki, diluruskan, supaya tradisi-tradisi yang sudah ada, adat istiadat kebiasaan yang sudah ada itu tidak bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu. Jadi tidak belok gitulah akidahnya. Nah, lalu kenapa kok masih ada orang yang mempraktis paganisme sampai hari ini? Kan feodalisme itu kan salah satu ajaran paganisme yang kental. Ya karena memang udah kebiasaan mengkultus-kultus sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang gini teman-teman. Tadi kan saya sebut ya, ajaran Hindu dan ajaran Buddha itu kan tidak mengenal konsep teistik. Tapi menganggap Buddha, para dewa-dewa yang wujudnya ada yang manusia, ada yang gajah wujudnya, itu sebagai sesembahan, sebagai yang disembah, sebagai Tuhan, sebagai theos gitu dalam bahasa Yunani. Ya, sebagai theos, sebagai Tuhan, sesembahan gitu ya. Nah itu jadi kebiasaan orang, sekalipun di dalam agama Islam ini tidak ada yang seperti itu. Karena memang udah jadi kebiasaan itulah makanya. Karena udah jadi kebiasaan itulah makanya jadi susah untuk dihilangkan. Susah untuk merubah orang yang memang udah kebiasaan mengkultus tumben. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi itulah karena memang udah kebiasaan orang sini mengkultus apa yang tidak harus disembah tapi dijadikan sesembahan. Itulah yang membuat kenapa feodalisme itu kuat. Apalagi kalau orang itu memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan orang itu di worship karena kelebihannya. Orang di worship karena kaya, karena punya jabatan, karena punya kekuasaan, karena punya kekuatan, karena punya pangkat, punya titel, punya macam-macam yang lebih dari dia. Jadi kayak orang itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak diragukan lagi lah ininya, kelebihannya gitu teman-teman. Nah tambah lagi kita dijajah oleh dua agama yang memang juga alirannya pagan, Kristen dan Shinto. Kristen yang menjajah Indonesia siapa? Para negara Eropa, Portugal, Belanda, Britain, yaitu UK, ya. Itu mereka menjajah dengan membawa kekristenan, dengan membawa 3G, God, Glory, Gospel, ya kan? Nah mereka ini kan mengajarkan apa? Mereka menganggap Jesus manusia sebagai Tuhan. Padahal secara common sense, secara logic, ya, how can a human worship as a God? Sampai hari ini gak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang bisa memberikan penjelasan yang make sense dengan menggunakan bahasa common sense
yang mengatakan, how can a human worship as a god? Gitu. Atau how can a human represented God? How can God took atau taken the form of taken the form of a human being to be represented in this whole world? Coba bayangin, kan nggak masuk akal kan? Nah, apalagi Jepang ini kan Shinto siapa tuh? Manusia juga. Shinto itu juga theistical konsepnya nggak jelas, tapi mereka menyembah seorang dewi, namanya Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari. Ya, Dewi Amaterasu. Zaman dulu, ya, orang Jepang menganggap kaisar itu adalah bagian dari dewa. Ini kayaknya bakal jadi 2 bagian deh. Ini udah 3 hari berturut-turut, ya, udah formatnya 2 bagian. Soalnya menarik teman-teman. Kalau nggak menarik pasti nggak akan saya split jadi 2 bagian. Kalau nggak menarik, saya nggak akan split jadi 2 bagian. Tapi karena ini menarik, makanya saya split jadi 2 bagian. Apalagi ini Jumat. Ya, jadi mudah-mudahan Jumatnya makin berkah dengan obrolan yang berkualitas. Amin, Allahumma amin. Kita jeda sebentar ya teman-teman. Oke, welcome back teman-teman. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Islam itu kan adalah agama yang sangat stringent dalam hal aturannya kan udah jelas. Sudah clear and stringent gitu. Dan Islam itu adalah ada agama yang very strict ya. Strictest monotheist religion gitu loh. Agama monotheist yang paling strict yang pernah ada gitu loh. Yang very very strict banget gitu loh. Ketimbang mereka yang mengklaim monotheistic ya. Cuma 2 sih agama yang benar-benar monotheistic ya. Cuma Islam ini yang benar-benar purely monotheistic. Ya kan? Kan jelas pegangan kita apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan itu satu. Di Judaism, satu lagi apa Judaism? Judaism berkata Shema Judaism. Disampaikan oleh Yesus dalam perjanjian lama, Old Testament. Shema Israel Adonai Elohim Echad. Ya. Dengarlah wahai orang Israel, ya, Tuhan itu satu. Shema Israel Adonai Elohim Echad. Ya. Kan jelas banget. Nah, kalau di kita di Indonesia ini, ya, nggak dikenal konsep itu. Jadi makanya kenapa Tuhannya banyak. Nah, ini juga ada kaitannya kok dengan yang kontemporer gitu kan. Katanya orang korupsi tapi dia beragama, dia bertuhan. Lah karena memang dia Tuhannya bukan Allah. Oh, Tuhannya harta, Tuhannya jabatan, Tuhannya pangkat, itu kan pagan. Kenapa paganisme bisa tumbuh subur? Ya karena memang di sini pemahaman tentang Qul huwallahu ahad ya itu masih rendah. Karena lagi-lagi saya bilang, seperti yang saya sampaikan kemarin, orang-orang kebanyakan agama yang dianut kebanyakan oleh orang-orang di Indonesia itu adalah keturunan, inherited. Jadi kayak agama tuh warisan, inheritance. They inherit their belief from their ancestors. Kalau bapak ibunya Islam, kakek neneknya Islam, masa dia tidak Islam sih? Gak mungkin dong bapak ibunya Islam, anaknya tidak Islam, kan gak mungkin. Pasti Islam. Tapi kan kita punya free choice.
Makanya kenapa saya bilang Islam itu sebenarnya unfit untuk orang-orang Indonesia yang masih kental dengan paganisme ya. Unfit dengan apa? Kebiasaan orang-orang Indonesia masih mencerminkan sifat-sifat pagannya. Karena memang Islam itu adalah agama yang anti pagan. Kan tadi saya bilang Islam itu konsep ketuhanannya jelas. Ya kan? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam Quran surah Toha ayat 14 disebut innani anallah la ilaha illaha fa'buduni zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku, kata Allah. Itu di agama Judaism ya, di dalam perjanjian lama itu juga disebut ya, ingatlah bahwa itu serupa juga kok. Saya lupa di mana tuh, di Imamat apa di Yesaya itu, di Imamat apa di Isaiah, lupa saya. Imamat tuh Leviticus ya, apa di Isaiah saya lupa. Itu juga ada yang serupa dengan itu di Old Testament, di perjanjian lama. Menurut, jadi kayak apa? Jelas gitu loh konsep ketuhanan dalam Islam itu sangat-sangat menentang. Bahkan laisa kamitslihi syai' disebutkan. Allah itu tidak serupa dengan makhluk apa. Bahkan dikasih peringatan. Nah, siapa yang mempersekutukan Allah selain daripada Dia, maka dapatnya ganjarannya dosa besar. Ngeri kan? Makanya saya bilang, ya, berhentilah berpagan-pagan kayak gitu. Ya, pagan-pagan kayak gitu tuh nggak baik sebenarnya. Nggak baik dan nggak bagus gitu. Tapi kenapa kok orang masih betah berpagan-pagan? Ya karena memang udah kebiasaan dari dulu. Makanya ketika masuk Islam itu kayak apa ya? Orang menjalankan Islam itu cuma sekedar di KTP, nominal aja. Ya, seremonial doang, bukan di praktis benar-benar, bukan di embrace betul-betul gitu. Jadi kita lihat terutama di tanah Jawa ya, di orang-orang Jawa, kebanyakan di Pulau Jawa lah kebanyakan. Orang masih mencampur adukan, menggadu-gadukan ajaran agama Islam dengan ajaran yang ada di luar Islam. Makanya jadi kalau saya boleh bilang ya, memang memang berat menerima kenyataan ini gitu. Makanya kan kita kan dituntun sama Allah ya kan, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau dalam Islam itu kan harus kafah gitu. Gak boleh gak kafah gitu. Gak boleh tidak kafah gitu. Harus kafah gitu. Udkhulu fis-silmi kafah gitu. Tidak boleh tidak kafah gitu. Kalau kafah berarti nggak boleh pagan harusnya. Makanya jujur kita sebagai umat Islam di Indonesia tuh risau gitu sama orang-orang kayak gitu. Makanya pesan saya satu, kita perkuat tauhid kita perkuat akidah Islam kita jangan pernah ada niat untuk menuhankan diri sendiri. Gak boleh, apalagi menuhankan selain Allah. Makanya la ilaha illallah itu harus kita badanin, bukan hanya sekedar kita ucap, tapi tanpa kita rasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.